Kita sesi pertama Bapak-bapak sekalian adalah sesi penyampaian fakta terkait Indonesia gelap. Maka kami persilakan kepada Ustadz Agung untuk bisa menyampaikan materinya. Boleh di depan ya. Kami persilakan 25 menit Ustadz. Siap. Baik. Monggo Ustadz. Oke, di sini dulu ya. Biar kelihatan lebih tenang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kiai Haji Rohmat S. Labib, yang saya hormati Ustadz Ihsan Salam, yang saya hormati seluruh tokoh dan ulama di Megapolitan ya. Megapolitan itu berarti Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, ya. Termasuk daerah-daerah lain yang mungkin datang ya. Izin saya teman. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Nasruri. Jadi saya ingin izin sebentar Asatidz rahimakumullah untuk menyampaikan beberapa fakta alur saja, karena saya yakin para tokoh, para ustadz yang hadir di sini sudah memahami fakta-faktanya sekilas. Saya hanya akan mengalurkan saja sebagai sebuah kerangka sehingga kita mudah memahaminya. Indonesia gelap. Bila kita bicara Indonesia gelap, maka sebenarnya kita mulai dari dunia yang gelap. Kenapa saya katakan dunia yang gelap? Karena nanti kita bicara Indonesia gelap ini nggak bisa terlepas dari apa yang sedang terjadi di dunia hari ini, tentang apa yang sedang problematik di dunia ini. Nah, bicara tentang dunia gelap, ternyata semua kondisi dunia itu sekarang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Satu, misalnya Amerika yang paling keren di dunia hari ini katanya ya, itu mengalami perlambatan ekonomi yang luar biasa. Kemudian Donald Trump kemarin tuh mecatin PNS-nya itu sampai 2.000 orang, Pak. Terus kemudian saya ingin mengatakan bahwa dia akan melakukan apa yang disebut dengan Project 2025 yang sangat konservatif, nanti saya sampaikan. Kemudian dia mengalami satu problem inflasi yang sampai sekarang nggak selesai-selesai, harga barang naik semuanya, dikasih apa yang disebut dengan cetak uang juga malah tambah masalah. Ini yang terjadi, sehingga problematik di sana juga terjadi pada rakyatnya. Sebelumnya itu Eropa mengalami masalah, Eropa lebih duluan, dia ngelambat ekonomi lebih duluan. Dan itu yang menyebabkan Inggris keluar dari Eropa. Kenapa? Karena nggak mau nanggung beban-beban dari Eropa. Kemudian kita tahu Jepang. Jepang ini kondisinya selama ini banyak membackup pembangunan di Asia, tapi dia mengalami problematik perlambatan industrinya. Karena apa? Karena terjadi depopulasi, Pak. Depopulasi itu jumlah orangnya menurun, sehingga apa? Tidak ada yang mereka bekerja di industri, mereka harus mencari pekerja di tempat yang lain. Tiongkok dulunya keren banget, tapi hari ini di Tiongkok itu ada kota-kota hantu, yaitu kota-kota yang mangkrak. Kenapa? Pembangunan properti di mana-mana, akhirnya nggak ada yang beli, atau yang beli nggak bisa bayar. Sehingga ini seperti kasus yang ada di Amerika itu namanya subprime mortgage, yaitu kredit perumahan. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Memang dunia itu dalam kondisi ekonominya nggak baik-baik saja sekarang ini. Nah, problem ini akhirnya terjadi pada konteks ini, Pak. Jadi kebetulan Donald Trump itu di backup oleh Heritage Foundation, Kevin Robert namanya, ini konservatif banget. Dia proteksionis. Termasuk dia yang mengeluarkan ide, gagasan untuk ini, Pak, untuk keluar dari perang Ukraina. Kita tahu dulu ada perdebatan panjang Donald Trump dengan Presiden Ukraina terkait masalah ini. Apa yang diminta Trump? Trump itu meminta agar 50% sumber daya alam milik Ukraina harus dimiliki oleh Amerika. Kenapa? Karena selama ini Amerika telah membantu Ukraina. Ini problematik akhirnya. Terus kemudian wilayah-wilayah yang sudah menjadi bagian yang direbut oleh Rusia diambil oleh Rusia. Apa yang terjadi? Trump pengen mundur dari Ukraina, stres Eropa. Karena Eropa selama ini dapat perlindungan dari Amerika dalam konteks bagaimana ekonomi di Eropa. Nah,
problematik akhirnya terjadi akhirnya di sini. Terus kemudian yang tidak baik-baik saja di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik itu Trump menginginkan ada perang dagang antara Cina dengan Amerika. Perang dagang itu intinya Pak, barang-barang dari Cina yang mau masuk ke Amerika dipajekin 60% Pak. Dahsyat itu. 60% sehingga barang-barang Cina harganya naik drastis sekali. Mereka akhirnya banyak memindahkan barang-barangnya termasuk pabrik-pabriknya ke wilayah-wilayah Indonesia dan Vietnam. Ini problematik, termasuk pekerjanya akhirnya yang terjadi. Nah, termasuk barang-barangnya sekarang banyak masuk ke Indonesia. Nah, akhirnya kita tahu problematik berikutnya, coba kita lihat, Indonesia menjadi gelap, terpengaruh ini semua. Kita lihat, gelapnya di sebelah mana? Satu, barang-barang masuk banyak sekali ke Indonesia, salah satunya di bidang pertekstilan. Akhirnya apa yang terjadi? Gulung tikar, Pak. Gulung tikar dan PHK besar-besaran. Tahun 2024 itu PHK hampir 250.000 orang. Januari, Februari 2025 ini saja sudah tembus 40.000 orang. Luar biasa. Dan ini gelombang PHK akan terus bertambah. Sudah ada tekstil terutama, terus kemudian kelompok-kelompok usaha-usaha dari Jepang dan sebagainya seperti Yamaha itu mengalami PHK besar-besaran. Kemudian kelas menengah itu pendapatannya kurang lebih 5 sampai 20 juta kalau menurut BPS, itu turun drastis jumlahnya di Indonesia karena mereka kehilangan pekerjaan. Terus kemudian Prabowo mewarisi utang Indonesia dari Jokowi 8.500 triliun, luar biasa. Dan tahun ini jatuh tempo 800 triliun, plus bunganya 500 triliun, Pak. Bapak bisa bayangkan, 800 triliun jatuh tempo, bunganya 500 triliun, berarti berapa itu? 1.300 triliun, itu hampir mungkin mendekati 40% dari APBN harus dikeluarkan untuk bayar utang dan bunganya, luar biasa. Akhirnya apa? Kalau utang nggak bisa nambah sekarang, nambah kecil sekali, harus negosiasi. Padahal Indonesia itu APBN-nya dipenuhi dengan dua, kalau nggak utang ya pajak. Utang nggak bisa, pajak. Pajak itu problematik Pak. Pajak itu Januari, Februari ini turun. Turun 40% jadi pada Januari 2024, Februari turun 30% dibanding Februari 2024. Kenapa? Orang ada duit, rakyatnya nggak punya uang. Problematik, pengusahanya kena gulung tikar, ya akhirnya pendapatan pajak kurang sekali. Karena pendapatan pajak kurang, utang juga negosiasi. Apa yang dilakukan oleh korupsi Indonesia kan? Jadi kita tahu Liga Korupsi Indonesia adalah yang paling besar 900 hampir 1.000 triliun, ya kemudian PT Timah 300 triliun, ini luar biasa dan pengalaman selama ini pejabat-pejabat publik kita ini mengkorup gitu, semuanya gitu, problematik dan BUMN kita itu terkenal sapi perahan. BUMN yang kecil sapi perahan bagaimana kalau dikumpulkan? Peluang perah juga sangat besar. Nah, mari kita lihat bersama. Persoalannya nggak di situ juga, karena di sini loh Pak. Ini persoalan yang muncul. Ada ketua TKN, direktur terkait CEO-nya Danantara, itu ketua tim TKN-nya Prabowo Gibran. Dia juga pengusaha batu bara. Terus kemudian CEO-nya juga adalah keponakannya LBP, pengusaha batu bara juga. Terus kemudian ada Doni Oskaria, dia ternyata juga adalah bagian dari CT Group, Khairul Tanjung Group. Nah kemudian kita tahu Pak Erick Thohir sendiri punya bisnis yang sangat besar. Dan banyak yang menduga juga sangat terkait dengan korupsi Pertamina. Ya. Kemudian terkait dengan Sembilan Naga juga banyak muncul di mana-mana, diskusi tentang masalah ini. Terus kemudian Pak SBY sendiri yang jadi Dewan Penasehat itu adalah pemimpin atau MT itu majelis tinggi dari Partai Demokrat. Artinya semua orang ini orang-orang politik dan orang-orang bisnis gitu loh persoalannya. Dan Pak Prabowo sendiri punya Asari Group dan punya Nusantara Group. Asari Group punya adiknya Hasim Joyo Hadikusumo. Artinya semua orang yang ada di sini pebisnis dan politisi. Bagaimana kita bisa percaya? Nah, persoalan berikutnya begini masalahnya. Ini kayak tidak ada aturan yang menjagain mereka sama sekali. Tidak ada aturan yang disebut dengan integritas, tidak ada aturan tentang anti konflik kepentingan, tidak ada aturan namanya divestment theory. Divestment theory itu gini Pak, semua saham-saham yang dimiliki mereka harus dilepaskan semua. Mereka harus keluar dari saham-saham itu dan diumumkan bahwa mereka punya saham ini dan sekarang sudah dikeluarkan.
Ini tidak ada sama sekali, termasuk undang-undang perampasan aset tidak ada. Istilahnya program Danantara ini cuma satu kata aja, trust me bro. Trust me bro, Pak. Wes pokoknya percaya karo aku wes pokoknya lah gitu. Pokoknya aku ngumpul ke 15.000 triliun, pokoknya percaya karo aku wong bener gitu kira-kira. Lah pengalaman selama ini Pertamina yang kecilnya dimakan, Asabri dimakan, Timah dimakan, kira-kira 15.000 triliun peluang dimakan tinggi gak Pak? Sementara nggak ada yang jagain. Cuman dengan satu kata, wes percaya karo aku wae. Itu yang terjadi, trust me bro akhirnya Pak. Saya lanjut. Nah, ini yang menarik. Danantara itu Pak, bukan penyelenggara negara. Nah, lanjutnya, saham Danantara itu 1%-nya, tadi 15.000 triliun tadi kok dikumpulin, 1% milik negara, 99% milik Danantara. Saya ulang ya, saya ulang di sini. Danantara bukan, mohon maaf. Danantara bukan penyelenggara negara. Sementara saham Danantara 15.000 triliun tadi 1%-nya milik negara, 99%-nya milik Danantara. Berarti maknanya 99% milik siapa Pak? Ya milik bukan penyelenggara negara. Kita selama ini teriak-teriak privatisasi BUMN, ya kan? Teriak-teriak BUMN. Kalau seperti ini berarti maknanya gimana kira-kira? Ya aset rakyat diserahkan semuanya kepada konteks swastanisasi. Ini problematik yang terjadi Pak. Terus kemudian yang paling penting lagi Pak, tidak dimintai pertanggungjawaban kalau rugi Pak. Ya. Terus kemudian dia haknya tinggi sekali. Macam-macam dia bisa lakukan termasuk hapus buku Pak. Hapus buku itu gimana? Ada piutang di luar, ya, ada piutang di luar, tiba-tiba nanti bisa dihapus piutang itu. Kita tahu dari mana kalau piutang itu salah atau benar? Kita nggak tahu kan Pak. Ini luar biasa. Dan bekalnya, ini yang menarik Pak. Ternyata baru keluar dana sekitar sekian triliun, dana ini paling banyak dipakai untuk DME namanya Pak. DME itu adalah perubahan hilirisasi batu bara untuk pengganti LPG katanya. Banyak orang nggak percaya dengan ini. Sementara pengusaha batu bara siapa kira-kira Pak? Ya ini semua. Yang dapat untung kira-kira siapa? Ya ini semua. Nah itu problematik yang terjadi hari ini. Oke, saya lanjut Pak. Oleh karena itu saya mengatakan sekilas, mafsadah Danantara ini akhirnya apa? Mengkonsolidasikan kekayaan Indonesia, baca kekayaan rakyat, ya, di tangan segelintir orang untuk melanggengkan ekonomi kapitalisme yang menguntungkan segelintir orang. Siapa itu? Para oligark dan para kapitalis. Saya lanjut. Politik gelap. Kenapa saya katakan politik gelap? Saya sudah mengasumsikan lama ini Pak. Saya sudah mengasumsikan lama. Undang-undang Danantara tadi deal oleh siapa Pak? Deal oleh siapa Pak? Oleh orang ini semua Pak. 100% termasuk yang sekarang bilang oposisi, sekarang yang bilang kayaknya anti Jokowi ya, itu ternyata 100% setuju undang-undang BUMN. Undang-undang yang melindungi Danantara. Termasuk akhirnya mereka yang menyetujui undang-undang TNI. Pak. Dan bayangkan semua banyak sekali TNI aktif yang sekarang ini menduduki jabatan-jabatan sipil jumlahnya sangat banyak sekali. Dan apa? Abuse of power. Abuse of power itu maknanya gimana? Ya TNI kira-kira dapat hadiah. Kalau kasih hadiah kira-kira dia akan hormat pada siapa? Yang ngasih hadiah. Ya akan jadi abuse of power. Terus kemudian yang paling menarik lagi, ternyata sambil jalan dengan itu, Pak Listio Sigit itu mengeluarkan data-data bahwa ternyata ada kurang lebih 25 plus 25, 56 jenderal-jenderal pejabat terkait dengan jenderal-jenderal di polisian itu menduduki posisi-posisi yang sangat strategis sekali di jajaran-jajaran sipil. Ini juga kayak hadiah kepada polisi dari penguasa. Pertanyaannya, kalau kemudian hadiah ini diberikan, dia akan berbakti pada siapa? Yang ngasih hadiah. Ini persoalan yang akan terjadi, ada abuse of power nantinya, penyalahgunaan kewenangan. Saya lanjut. Nah, sekarang terjadi konteks politik yang kayak demikian rupa. Ormas keagamaan sudah dikasih tambang, ya kan? Terus kemudian rakyat umum katanya mau dikasih makan bergizi gratis. Terus kemudian Mahkamah Konstitusi sudah dibungkam demikian rupa. Saya lanjutkan. Parpol sudah dikasih jabatan masing-masing semuanya.
dan mereka punya kartu truf terkait dengan korupsi, terus kemudian Polri sudah kasih jabatan, TNI sudah kasih undang-undang TNI. Artinya semua lembaga sudah dalam kendali kekuasaan. Inilah yang saya katakan populis otoriter. Cuman persoalan hari ini Pak, kalau zaman Pak Jokowi dulu bisa ngasih bansos, hari ini nggak mungkin mereka bisa ngasih bansos lebih banyak lagi. Kenapa? Karena mereka banyak utang, mereka harus mengeluarkan bunga, mengeluarkan bayaran untuk utang, bayaran untuk bunga, ini yang terjadi. Akhirnya mereka nggak bisa bantu lebih banyak. Makan bergizi gratis pun nggak bisa diberikan pada seluruh rakyat Indonesia. Ini problem. Saya lanjutkan dikit. Sosial agama, ini yang paling penting lagi Pak. Saya sambungkan politik ekonomi tadi dengan sosial agama, karena gini, Indonesia selain Danantara, sekarang ingin mengakses OECD namanya Pak. OECD itu Organization for Economic Cooperation and Development. Ini adalah organisasi negara-negara kaya. Sudah dicanangkan sejak zaman Pak Jokowi dan sudah ada kepresnya, kepres nomor 17 tahun 2024, clear ini. Dan Pak Prabowo juga menginginkan melanjutkan, karena supaya apa? Gabung ke negara-negara kaya, nanti bisa negara kaya itu bisa membantu Indonesia, ngasih invest. Tapi Pak, syaratnya nih, kalau pengen menjadi gabung OECD, maka pemerintah Israel minta pengakuan Indonesia sebelum masuk OECD. Ini yang nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diomongkan. Menurut saya Pak Prabowo harus jujur, aksesi terhadap Israel ini bener enggak kira-kira. Tapi kenyataan ada. Dan harus setuju apa yang disebut dengan LGBT. Silahkan buka di dalam situsnya langsung, ini situsnya saya buka. Mereka harus setuju, kalau pengen menjadi anggota OECD, harus setuju Israel dan setuju LGBT. Problematik tidak kira-kira Pak? Dan sekarang udah ada pendekatan, lihat ini. Saya pikir hasbara Israel udah mulai masuk ke Indonesia. Contoh Linda Thomas ini udah ada pertemuan. Terus kemudian pertemuan dengan Paus beberapa waktu yang lalu. Apa ada kaitan? Kaitan dengan Paus, karena Paus itu ini Pak. Paus itu setuju dengan pernikahan sesama jenis dan setuju dengan LGBT. Kenapa bisa begitu? Maka aneh Pak. Pertemuan Paus itu disambut oleh Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan akan ada pertemuan Paus lagi di Bali beberapa waktu yang akan datang. Apa kaitan Dewan Ekonomi Nasional dengan Paus kira-kira? Ini kan menarik kalau kita baca Pak. Oke, terus kemudian menarik apa yang disampaikan catatan kritis dari Kiai Muhyiddin, di balik misi kedatangan Paus ini ada soal LGBT. Menurut saya cukup menarik pembahasan yang beliau sampaikan, dan saya ingin menjadi catatan yang penting buat kita. Oleh karena itu, Indonesia gelap. Kenapa saya katakan Indonesia gelap? Pertumbuhan ekonomi katanya, dengan ikut OECD, dengan Danantara, tapi apa? Semua ini untuk kepentingan para investor, para kapitalis. Dan saya ingin mengatakan, ini semua hanya untuk kelompok 1% dan untuk kelompok yang oligark tadi itu. Sementara yang 99% harus memperebutkan kue-kue kekuasaan yang tersisa saja. Dan saya lihat ini, data konsorsium pembaharuan agraria 2013. Ternyata 1% rakyat atau korporasi itu menguasai tanah hampir 68% dari tanah Indonesia. Sementara yang sisanya harus memperebutkan sekitar 32%. 68% tanah di Indonesia dikuasai oleh para oligark. Inilah yang akan terjadi, dan tentu persoalan-persoalan akan lebih berat lagi. Oleh karena itu, saya pikir ini suatu hal yang penting. Dunia gelap dan Indonesia gelap. Oleh karena itu kita butuh penerang, butuh nur, dan ini tentu menjadi pembahasan yang menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.